Sis, apa benar Habib bisa nurunin rantai emas dari langit? Alhamdulillah. Kalau kalian itu tidak pintar ya, setidaknya waraslah sedikit ya. Mana ada manusia yang bisa nurunin rantai emas dari langit. Apalagi Habib-Habib yang dari Yaman itu ya. Mereka aja datang dari Yaman ya, datang ke Indonesia, jual agama, meminta-minta uang dari kalian ya. Apalagi ada tuh yang air cuci kakinya Habib-Habib terus diminum kayak di film-film Walid itu deh pokoknya ya. Terus bayar uang buat lihat kuburan. Ayolah, ini udah tahun 2025 pemirsa. Kalian mau bodoh-bodoh aja, mau dibodoh-bodohin sama para Habib-Habib itu. Kasian ya. Assalamualaikum. Kemarin saya dikirimin video oleh teman yang membahas soal kesesatan syahadat kaum Ba'lawi. Saya pun nonton videonya dan saya cross check seperti biasa. Dan ternyata yang dimaksud syahadat kaum Ba'lawi itu tertera di kitab Tathbitul Fuad. Yang mana dalam kitab itu ada 3 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Sayyidana Abdullah Ba'lawi bin Haddad Al-Qutub, yang artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, dan Abdullah Ba'lawi bin Haddad adalah Qutub. Qutub ini adalah walinya para wali gitu. Kalau dibaca secara sepintas, ini memang mirip-mirip ke syahadatnya kaum Syiah yang kalimatnya itu enggak cuma syahadaten, tapi salah syahadat. Kaum Syiah kan syahadatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa aliyun waliyullah. Tapi karena saya mau mencari kebenaran, akhirnya saya membaca kitabnya itu 2 halaman sebelum teks itu dan 2 halaman setelah teks itu, agar saya lebih paham konteksnya gitu. Dan setelah saya baca, ternyata konteksnya itu seperti ini. Jadi ada orang yang namanya itu Abi Thayyib kalau nggak salah. Beliau ini bermimpi. Dalam mimpinya itu beliau melihat Habib Abdullah Al-Haddad ini sedang berbincang-bincang dengan seseorang di dalam masjid gitu. Dan orang ini bilang bahwa, ya Syekh Abdullah Al-Haddad, kamu adalah wali kutub. Terus sang Habib pun bilang, bukan, saya bukan wali kutub. Tapi orang ini tuh maksa, antum wali kutub. Sampai akhirnya orang ini keluar dari masjid itu, lalu teriak. Dan dalam teriakannya beliau mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Sayyidana Abdullah Ba'lawi bin Haddad Al-Qutub. Jadi itu konteksnya. Kenapa ini jadi salah paham di kalangan orang-orang? Karena setelah saya lihat video-videonya, kata bi'a'la sautuhu itu malah dibaca Ba'lawi. Memang ada sedikit kemiripan, tapi maknanya jadi beda. Bi'a'la itu adalah dengan tinggi. Kalau di sini bi'a'la sautuhu artinya dengan suara yang nyaring. Nah, di sini terjadinya kesalahan pemahaman sehingga isu bahwa kaum Ba'lawi punya syahadat yang berbeda itu menyebar gitu. Nah, di sini saya bukan membela kaum Ba'lawi ya, tapi saya membela kebenaran gitu, biar nggak menyesatkan informasinya. Tapi memang kalimat syahadat yang ada di kitab ini somehow itu agak berbahaya. Terutama kalau dibaca sama Habib Bahar bin Smith ya. Kan pernah tuh beliau baca kitab gundul dari kiri ke kanan gitu. Jadi begitu, anggap saja saya ini sekarang lagi mewakili tugasnya Gus Ajir Ubaidillah ya, yang mengklarifikasi. Wassalam. Saya mengutip dari NU Media. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam status ancaman dan rawan oleh klan Ba'lawi yang tidak pernah masuk dalam status WNI, dan mereka adalah warga negara asing tanpa mengurus status yang jelas. Maka warga negara asing tidak diperbolehkan untuk masuk di dalam pemerintahan dan sekaligus tidak boleh ikut di dalam keorganisasian yang melibatkan masyarakat Indonesia. Anda sadar kalau orang asing sudah mulai masuk di dalam pengelolaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengambil alih sedikit demi sedikit kekayaan kita, dan sekaligus mempengaruhi budaya-budaya yang ada di negara kita, dan
merubah sejarah, juga mengakui apa yang mereka lakukan dan menghilangkan jasa-jasa leluhur-leluhur kita yang sudah berjuang dengan darah, air mata untuk kemerdekaan Republik Indonesia, sementara mereka tidak mengakui kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itulah mereka akan segera mengambil alih secara senyap, secara masif untuk menguasai negeri tercinta kita ini. Relakah Anda sebagai anak bangsa, putra dan putri terbaik Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk dikelola oleh bangsa lain? Apakah Anda ikhlas pada saat Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan segala kekayaan buminya akan dicaplok dan dikuasai sedikit demi sedikit, dan kita akan menjadi budak asing di negeri sendiri? Kapan kita mulai sadar? Kapan kita mulai membela negara kita? Kapan kita sadar diri bahwa selama ini kita diperbudak di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh bangsa lain yang statusnya nggak jelas kewarganegaraannya, dan mereka tidak mengakui kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam waras dari Ginting Raharjo di Malang untuk seluruh Nusantara, tanah air tercinta. NKRI harga mati. Salam hormat, salam bahagia selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Kepada seluruh jajaran anggota PWI dan Laskar Sabilillah, saya menghimbau untuk tidak terprovokasi terhadap hasutan-hasutan dan provokasi-provokasinya, adu dombanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab, oknum-oknum yang tidak benar, yang akan mengadu domba antar rakyat Indonesia, antar masyarakat Indonesia, antar umat Islam. Saya harap kepada kalian semua tetap berada dalam barisan perjuangan yang semestinya, perjuangan yang aslinya, yaitu untuk meluruskan sejarah, meluruskan dan membela nasabnya baginda Rasulullah SAW, dan membela rakyat dan para ulama, dan membereskan seluruh perkara-perkara yang sudah dibolokkan, sudah dipalsukan, sudah dihancurkan oleh klan-klan tertentu dalam rangka kepentingan-kepentingan yang tidak benar di bangsa ini. Maka saya mohon kepada kalian semua supaya tetap menjaga keamanan, iklim kondusif dan damai, ciptakan rasa aman dan rasa nyaman di kalangan masyarakat Indonesia dan rakyat Indonesia, dan memberikan pencerahan dan edukasi kepada seluruh masyarakat tentang masalah yang berkaitan dengan fenomena yang sedang terjadi, dan memberikan edukasi kepada masyarakat dan rakyat Indonesia untuk mencintai kesatuan dan persatuan, untuk tetap dalam barisan Bhinneka Tunggal Ika Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan mudah terprovokasi, ciptakan perdamaian, keamanan, dan kenyamanan di kalangan masyarakat Indonesia. Kita bekerja sama dengan pemerintah, bekerja sama dengan Polri, bekerja sama dengan TNI, dan bekerja sama dengan instansi-instansi yang terkait dalam rangka memperjuangkan kebangsaan dan kerakyatan ini, khususnya keagamaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.